Di awal cerita, tepatnya di sebuah kantor di Saint Petersburg, Rusia, terjadi penculikan oleh sekelompok orang tak dikenal dengan persenjataan lengkap. Entah apa tujuan yang mendasari mereka melakukan tindakan tersebut, tapi yang pasti mereka tak segan-segan bertindak kasar. Inilah Whiteout. Setelah insiden penculikan itu, mereka yang menjadi korban harus bekerja di sebuah kamp di Rusia selayaknya kerja rodi pada masa penjajahan. Pada jam istirahat, tampak seorang pria berusaha kabur dari kamp tersebut. Alih-alih selamat, nasibnya justru modar di tangan sang penjaga. Tak lama kemudian terdengar sebuah suara dari pengeras suara yang memanggil nama Henry, yang lalu dijemput oleh seorang penjaga yang membawa Henry ke suatu tempat, lebih tepatnya ke tempat eksekusi, yang kemudian datanglah seorang laki-laki yang merupakan ketua dari tempat tersebut. Di ruangannya, dia menyuruh Henry yang ahli dalam hal kelistrikan untuk membetulkan radio miliknya. Okay, I know a guy who can get us one. Beruntungnya, Henry diselamatkan dari aksi pencabulan lubang kerut oleh sesama orang Amerika. Tapi saat itu juga, mereka pun penasaran pada Henry dari mana dan bagaimana dia selamat setelah berurusan dengan si bos. Henry pun tanpa ragu menjawabnya dengan jujur. Mereka pun membuat sebuah rencana untuk mengambil kunci dari tempat si bos dengan mengandalkan Henry. Tentunya rencana tersebut sangat beresiko, terlebih penjagaan di kamp tersebut sangatlah ketat. Di lain waktu, saat jam makan malam tiba, Henry dan sahabat karibnya Tom mendiskusikan perihal rencananya kabur menuju ke Finlandia, di mana Tom yang hanya bisa pasrah mengingat umurnya, juga tidak ada seorang pun yang berusaha mencari keberadaan mereka setelah insiden penculikan tersebut. Sekalipun mereka berperilaku baik, belum tentu para bajingan tersebut akan mengantarkan mereka pulang. Oleh sebab itu, Tom meyakinkan Henry untuk mengambil kesempatan tersebut. Is coming to save us. So you get any chance to get out of here. It's a choice. Saat Henry masih berusaha membetulkan radio milik si bos, ia sebisa mungkin mencari keberadaan kunci yang mereka incar. Untungnya, perilaku Henry tidak dicurigai oleh si bos. Dengan adanya kunci tersebut, Henry berusaha mengalihkan penjagaan si bos dan meminta tolong padanya untuk dicarikan tang. Wait here. Henry, what are you doing? Thank you. Rencana berjalan dengan lancar, Henry berhasil mendapatkan kunci tersebut. Untungnya si bos tidak menaruh kecurigaan padanya, alhasil Henry keluar dengan selamat dan rencana pun dimulai.
Keesokan paginya, setelah semalaman berjalan tanpa henti, terpaksa mereka harus beristirahat terlebih dahulu dan mengisi energi mereka masing-masing. Okay, I guess we'll stop here. We did it. Saat dalam perjalanan, Henry yang polos bertanya pada mereka berdua apa yang terjadi semalam, di mana Anthony berusaha tegas pada Henry agar tidak bertindak bodoh dengan kembali ke kamp tersebut dan menjadi korban lubang kerut oleh mereka. Thank you. Kurt, did you hear that? Yeah, I think he gets it. All right. You're welcome. Let's go. Selama berjam-jam melakukan perjalanan, tiba-tiba muncul anjing yang mengejar mereka. Meskipun salah satunya berhasil mereka bunuh, anjing yang kedua justru mengejar mereka. Muncul dua orang tak dikenal yang berhasil membunuh para penjaga. Namun situasi tak terkendali saat mereka menodongkan senjata ke arah rombongan Henry. Kurt berusaha membujuk mereka untuk tetap tenang karena bagaimanapun juga dengan persediaan yang Kurt bawa, mereka diperbolehkan bergabung dalam rombongan. You have my word. Selagi membereskan barang bawaan dan menjarah beberapa alat yang dibutuhkan dalam perjalanan, selama menyusuri sungai, jalan mereka pun terhalang oleh jurang yang cukup dalam. Come on, Henry! Let's go! Dengan peta yang dia bawa, menurut Kurt rencananya membutuhkan waktu sekitar seminggu untuk sampai di desa terdekat di Finlandia. Asalkan mereka menemukan rel kereta yang akan menjadi patokan dalam perjalanan, tentunya rencana itu sudah disiapkan Kurt selama berbulan-bulan. Wilderness is our prison now. Di suatu tempat yang sekarang menjadi tempat peristirahatan sementara, Brock berusaha menawari Henry minuman alkohol, namun Henry yang tak pernah minum minuman pun ditegur lantaran Henry terlalu polos. Untuk meningkatkan adrenalin Henry, Victor meminta Brock untuk menjadi samsak bagi Henry. Do it, Henry! Keesokan paginya, saat melintasi sungai yang membeku, tanpa disadari, sebuah musibah pun menghampiri mereka. Henry! Henry! Kurt dan Anthony berusaha menyadarkan Henry, tapi usaha mereka belum membuahkan hasil, di mana Victor berinisiatif bertindak kasar untuk membangkitkan semangat hidup Henry. How do you feel? Cold? Pada malam harinya, di mana perbekalan mereka semakin menipis untuk mencukupi kebutuhan mereka beberapa hari kemudian, ditambah kondisi Henry pun kian memburuk. Selama berjam-jam merawat Henry, Victor tak sungkan membagi makanannya untuk kesembuhan si Henry yang sekarang menjadi beban di tim. Siang harinya, mereka berdua berusaha mencari jalan tercepat, terlepas tidak adanya jalan lain yang bisa mereka lewati. Sementara itu, Victor yang mendengar percakapan Kurt dan Anthony yang tidak bisa terus-menerus memberikan Henry makan lantaran persediaan semakin menipis, dan saat waktunya tiba, mereka harus memanfaatkan daging Henry untuk perbekalan. Just keep feeding him everything. Take what meat we can. Victor yang masih memiliki hati nurani pun memaksa Henry untuk bangkit dan mengajarkan Henry bagaimana cara menggunakan senjata. Karena jika tidak, mereka akan memakan tubuhnya ketika stok makanan habis.
Why are you showing me this? I'm going to eat you, Henry. Welcome back. Jalan yang harus mereka lalui sekarang adalah tebing, di mana Kurt berusaha naik terlebih dahulu untuk mengirimkan tali pada mereka. Disusul Anthony yang kemudian menaiki tebing tersebut. Henry pun was-was dengan apa yang dikatakan oleh Victor kemarin, di mana Victor menyuruhnya untuk tetap fokus. Come on. Okay. Yeah, I'm okay. Sorry. Slipped. Victor, come on. You're not even tied off yet. Step up. Reach. No, Victor! Henry! Stop! I'm doing this! Saat waktu menjelang malam, Henry komplain pada Kurt yang membunuh Victor, tapi Kurt juga tidak mau kalah karena tindakan ceroboh Henry akan menyusahkan seperti kejadian saat bersama Brock. You know, you didn't have to say that. Don't get too close. Setelah membagi makanan, Kurt berkata mereka akan sampai di rel kereta yang menjadi tujuan utama. Tapi untuk memastikan jalan mereka benar, mereka harus mendaki ke tempat yang lebih tinggi terlebih dahulu. Selama berhari-hari berjalan, tempat yang mereka tandai tidak ada di sekitar. Henry pun sadar bahwa mereka telah tersesat jauh dari tujuan. Ia juga tidak yakin di mana mereka sekarang berada. Tapi yang pasti, menurut informasi yang dulu pernah dia ketahui, lokasi rel yang mereka tuju berada jauh di balik sisi gunung. Di mana persediaan yang mereka miliki pun tersisa 2 kaleng. Kurt dengan gigi tetap pada pendiriannya untuk melewati danau, gunung, dan mencari rel kereta. Henry berkata lebih baik mereka berburu selagi dalam perjalanan, namun pendapat Henry sangat beresiko karena semakin lama mereka berada dalam hutan, semakin berbahaya juga nasib mereka. Entah apa yang akan terjadi jika persediaan makanan mereka habis. Jebakan yang dibuat Henry juga belum ada kemajuan. Ia tetap kekeh untuk berburu dan berinisiatif melakukan kegiatan memancing demi mengisi perut mereka. We wasted half a day on this shit and a bean. Saat waktu menjelang malam karena dihabiskan dengan kegiatan yang sia-sia. Terlebih Henry juga menjadi beban bagi mereka. Demi bisa keluar dari tempat tersebut, ia harus memaksa tubuhnya untuk terus bergerak. Keesokan hari dalam perjalanan yang melelahkan, ditambah pasokan makanan pun telah habis, Kurt melihat seekor kelinci yang ditargetkan sebagai buruan mereka. Fuck! Di malam hari, sambil membuat air hangat, disertai dedaunan liar sebagai topping menu makan malam mereka. Tentunya hal itu belum bisa membuat perut mereka kenyang, lain halnya dengan Kurt yang hanya terdiam tanpa berkata apapun. Pada saat semua orang tertidur, Henry yang masih berjaga pun berniat untuk mengambil senjata dari tangan Kurt. What the fuck are you doing? Never fucking touch my gun! Sorry, okay. Yeah. What the fuck are you doing? What are you doing? Keesokan paginya Henry sudah dalam keadaan terikat setelah malam tadi sebuah peristiwa kanibalisme terjadi. Kurt dengan sangat meminta maaf atas perbuatannya yang didasari rasa lapar hingga membuat hilangnya akal sehat.
Meskipun alasan mereka membawa Henry juga digunakan sebagai stok makanan hidup yang siap dikuliti sewaktu dibutuhkan, tapi mereka juga enggan membiarkan Henry terbunuh sia-sia. Oleh karena itu, Kurt memberi dua pilihan. Jika Henry ingin mati, mereka akan mengabulkannya sekarang juga, atau hidup dan ikut bersama mereka dengan kemungkinan yang tidak pasti akan keluar atau tidaknya dari hutan tersebut. You have to choose. Oh, come on. Climb! Do you hear me? Selama berjam-jam melakukan perjalanan, kondisi Henry sangat memprihatinkan. Terlebih lagi, Henry hanya bisa pasrah karena terus-terusan menjadi tempat pelampiasan kesalahan oleh Kurt. Pada malam hari, saat Henry mengobrol dengan Anthony, yang notabene mereka berdua adalah seorang tentara, Henry berusaha memahami keputusan mereka demi tetap bertahan hidup, yang meskipun pilihan tersebut sangat menyakitkan baginya. Stop! Demi menangkap Henry yang cacat, mereka membagi tugas untuk mengepung Henry dari arah yang berbeda. Namun tanpa mereka ketahui bahwa Henry sudah lebih dulu pergi dari tempat persembunyiannya. Singkat cerita, selama berjam-jam perjalanan dilakukan, sampailah di mana Henry kehabisan tenaga dan lebih memilih melawan ketimbang harus kabur terus-menerus. Yap, akhirnya setelah sekian lama, Kurt pun tewas di tangan Henry. Tapi di lain sisi, Anthony yang juga telah menyelamatkan hidupnya terluka cukup parah. Demi keselamatan mereka, Henry dan Anthony terus berjalan tanpa sedikit pun makanan yang bisa mereka konsumsi. Selama berhari-hari, tibalah mereka di suatu tempat yang merupakan tempat yang mereka tuju. Dan tamat.